Pemutaran film Pesta Babi dihentikan di beberapa tempat. Aneh, ada yang takut pada film, ada yang terancam. Siapa dan mengapa? Pesta Babi adalah film dokumenter, bukan film horor, bukan film porno. Film itu juga bukan film fiksi atau karangan sutradara. Film itu merekam tangis hutan yang roboh. Film itu menangkap suara masyarakat adat yang tersisih. Film itu adalah realitas yang berdarah-darah di tanah Papua. Tapi mengapa kebenaran justru dianggap sebagai ancaman? Penghentian pemutaran film Pesta Babi adalah lonceng kematian bagi akal sehat, bagi demokrasi kita. Jika film itu salah, bantahlah dengan data. Jika narasinya keliru, bukalah ruang debat. Membubarkan kerumunan nobar bukan solusi. Itu adalah bentuk kepanikan yang nyata. Katanya kita hidup dalam demokrasi. Namun kebebasan berekspresi seolah-olah hanya berlaku untuk narasi yang manis-manis saja. Narasi yang menjilat-jilat saja. Begitu kamera menyorot luka di balik proyek raksasa, aparat datang membawa larangan. Alasan stabilitas dan kondusivitas selalu menjadi tameng sakti untuk membungkam kritik. Jika film dokumenter dilarang tayang, lantas apa yang boleh kita tonton? Apakah kita hanya diizinkan melihat brosur pembangunan yang berkilau? Menghalangi publik melihat fakta lapangan adalah pengkhianatan terhadap ilmu pengetahuan. Ini bukan sekedar soal film. Ini soal hak kita untuk tahu apa yang sedang terjadi di atas tanah kita sendiri. Apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Papua? Siapa yang sebenarnya ingin dilindungi di negeri ini? Rakyat Papua yang kehilangan ruang hidup atau mereka yang berpesta pora di atas eksploitasi? Oke, selamat datang kembali di channel ini dan kali ini kita akan membahas sebuah berita yang lagi viral. Berita apakah itu teman-teman? Film babi. Apakah itu? Judulnya adalah Pesta Babi. Apakah teman-teman sudah menonton film ini? Nah, sebenarnya film ini bukanlah cerita horor atau film lucu-lucuan, tapi film ini adalah film dokumenter. Isinya merekam kejadian nyata di Papua Selatan, Merauke, dan sekitarnya. Di sana pemerintah lagi punya proyek raksasa buat bikin kebun tebu dan kebun sawit seluas jutaan hektar. Jadi luasnya tidak kira-kira teman-teman. Ada jutaan lahan yang dibuka, hutan digunduli, kayu-kayu ditebas, pohon-pohon itu ditebas. Nah, teman-teman, ini adalah sebuah dokumenter dari peristiwa yang sedang terjadi di Papua. Masalahnya, lahan yang mau dipakai itu adalah hutan adat tempat warga asli dari Papua, di mana mereka mencari makan dan hidup di situ teman-teman, dari generasi sampai ke generasi. Jadi judul dari film ini adalah Pesta Babi, itu diambil dari tradisi mereka. Bagi orang Papua, babi itu simbol harga diri dan persaudaraan. Tapi dalam film ini, judul itu jadi sindiran. Sindiran, hutan mereka habis dipangkas. Tradisi mereka terancam mati dan pesta yang ada sekarang malah jadi cuman buat orang-orang yang berduit dari kota saja, ya. Kenapa acaranya sampai dibubarin? Dibubarin paksa loh, orang-orang yang nonton film dokumenter ini dibubarin sama aparat ya teman-teman. Apakah yang terjadi, apakah terancam dengan cerita ini? Siapa yang terganggu dengan cerita ini teman-teman? Nah, kita akan bahas dalam konten kali ini ya, karena film ini bukan sebuah film yang biasa, tapi ini adalah film yang buka kartu. Jadi membuka apa yang sedang terjadi supaya dilihat oleh seluruh warga rakyat Indonesia, bukan hanya di Papua tetapi disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Film ini menunjukkan kalau proyek-proyek yang katanya buat kesejahteraan rakyat itu ternyata malah bikin warga lokal menangis karena tanah mereka diambil. Jadi ada keterlibatan aparat juga yang jagain proyek itu, dan ini yang bikin pihak-pihak di atas merasa gerah. Mereka nggak mau boroknya kelihatan, jadi cara paling gampang ya proyektornya dimatiin, diskusinya dibubarin, dan penontonnya ditakut-takuti pakai alasan keamanan. Dibubarin, orang lagi nonton dibubarin, belum 5 menit sudah dibubarin. Jadi mereka terganggu. Pihak yang terganggu itu ya mereka yang punya kepentingan di proyek besar tersebut, mulai dari pejabat yang tanda tangan izin sampai pengusaha yang bakal dapat untung triliunan. Mereka terganggu karena film ini ngasih tahu ke kita semua
kalau ada penjajahan gaya baru. Dulu kita dijajah bangsa asing, sekarang warga sendiri di Papua merasa dijajah oleh kebijakan negaranya sendiri yang lebih mementingkan investasi daripada nasib manusia. Yang bikin mereka makin marah adalah karena film ini berhasil menyentuh hati nurani masyarakat yang nonton. Mereka takut kalau orang-orang kayak kita ini jadi tahu realitasnya. Kita bakal protes dan minta proyek itu dihentikan atau diperbaiki. Mereka nggak punya jawaban logis buat ngebantah isi daripada film itu. Makanya mereka pakai kekuatan otot, panggil polisi atau orang yang bayarannya supaya orang itu dapat dibubarin pas mereka nonton membahas film ini, dibubarin guys. Ya. Ini sebenarnya kritik keras buat demokrasi kita. Masa cuma nonton film aja dilarang? Seharusnya kalau pemerintah ngerasa film itu salah, ya dilawan aja, dilawan pakai data atau bikin film tandingan, bukan malah main usir. Pembubaran ini menunjukkan kalau mereka yang berkuasa itu sebenarnya penakut. Takut kalau kebenaran soal kerusakan alam dan penderitaan orang Papua terbongkar luas, diketahui secara luas oleh masyarakat Indonesia. Kita harus kritik melihat hal ini. Kok bisa ya di negara yang katanya bebas berpendapat, ngomongin nasib saudara kita di Papua saja, susahnya setengah mati. Aparat bukannya jagain rakyat supaya bisa belajar, malah jagain kepentingan pengusaha supaya nggak diprotes. Ini namanya maling teriak maling. Mereka yang merusak hutan kita, tapi kita yang mau diskusi malah dituduh bikin rusuh. Nah itu dia. Jadi sangat lucu, tapi sekaligus juga kita menjadi sedih. Mereka lebih takut sama film tentang babi dan hutan yang dibabat habis daripada takut sama korupsi atau kemiskinan yang jelas-jelas ada di depan mata. Pelarangan ini cuma membuktikan satu hal, apa yang diomongin di film itu pasti benar adanya. Karena kalau bohong, mereka nggak akan sepakat. Mereka tidak sepakat untuk melarang untuk film itu bisa ditayangkan di seluruh bioskop Nusantara. Jadi mereka panik sekali. Jadi sampai harus ngarahin semua orang supaya jangan nonton film itu. Nah teman-teman, film ini sekarang lagi masuk ke kampus-kampus, di sana diputar ya. Dan pada intinya film ini, Pesta Babi ini teman-teman, ini adalah peringatan buat kita semua. Kalau hari ini tanah orang Papua yang dirampas dari milik mereka sendiri, dan film ini menceritakan semua peristiwa yang terjadi di sana. Bukan nggak mungkin besok-besok giliran tanah kita yang ada di berbagai tempat yang lain. Atau hak bicara kita yang dirampas, diberangus. Mereka mau kita jadi rakyat yang diam, nurut, dan gak banyak kata. Tapi lewat film ini, kita diajak untuk melek. Jangan sampai pesta mereka di atas yang menikmati hasil daripada hutan kita, tanah kita, mereka yang pesta pora, dan rakyat yang dibiarkan menderita. Jadi bayarannya adalah penderitaan rakyat kecil di bawah. Nah teman-teman, itu isi daripada film Pesta Babi ini, dokumenter yang menggambarkan sebuah peristiwa yang sedang terjadi di Papua sana. Mereka membuka lahan tebu, kemudian lahan sawit seperti yang disampaikan oleh Presiden kita dalam beberapa waktu yang lalu. Di Papua harus buka lahan sawit, dan itu sudah dimulai. Ada jutaan hektar lahan-lahan di sana dibuka. Dan rakyat yang ada di Papua, mereka harus kehilangan tanah mereka.